Tuan Guru Bajang atau populer dengan akronim TGB, nama sapaan yang melekat pada Muhammad Zainul Majdi. Sebutan yang lahir dari masyarakat terhadap sosoknya, seorang ahli agama atau tuan guru dalam sebutan masyarakat Lombok dengan usia muda atau bajang. Sebutan ini disematkan saat TGB mulai melakukan aktivitas dakwah berkeliling dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, menggelar pengajian usai menyelesaikan studi magister di Universitas Al-Azhar Mesir. Kedalaman ilmu dan gaya dakwahnya menjadikan TGB cepat populer. Kehadirannya mengingatkan publik pada kakeknya, Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pahlawan nasional, pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi yang juga kini dipimpin TGB. TGB menapaki jalan dakwah di medan politik. Pada pemilu 2004, TGB terpilih menjadi anggota DPR RI. 2008, TGB mengikuti kontestasi Pilkada Gubernur, pemilihan kepala daerah pertama yang dipilih secara langsung, mengalahkan gubernur incumbent dan dua pasangan lainnya yang merupakan para politisi senior. Saat dilantik September 2008, TGB tercatat sebagai gubernur termuda se-Indonesia oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI, yakni dalam usia 35 tahun. Usia muda, justru TGB menunjukkan kinerja cemerlang, bahkan 2 periode gubernur. TGB juga menghadirkan sederet sejarah. NTB yang semula dikenal sebagai kantong kemiskinan, kini berubah wajah. Angka kemiskinan saat mengakhiri jabatan turun menjadi 14%. Pariwisata jadi primadona. Kunjungan pariwisata tembus 2 juta pengunjung per tahun atau meningkat 4 kali lipat. Pariwisata NTB yang tengah tidur pulas bangkit menjadi poros perekonomian. Konektivitas kian meningkat dengan infrastruktur jalan mulus dari ujung barat hingga timur. Bandara baru juga hadir sebagai wajah baru di NTB. Capaian di bidang pendidikan dan kesehatan juga kian menggembirakan. Angka kematian ibu dan bayi ditekan. Angka putus sekolah bisa ditekan melalui program beasiswa bagi siswa miskin. Atas berbagai capaian ini, secara agregat, NTB selama TGB menjadi gubernur tercatat sebagai pelaksana terbaik Millennium Development Goals atau MDGs di seluruh Indonesia. Menjadi gubernur dengan kinerja excellent tidak merubah wajah dan identitas TGB. Keilmuannya justru memberikan warna dan pondasi yang kokoh. Sisi kepemimpinan dan kebijakan TGB, ulama dan ahli tafsir Al-Quran tetap menonjol. Salah satu inovasi yang paling moncer menjadi percontohan nasional adalah hadirnya pariwisata halal atau pariwisata ramah keluarga. 2015, Pulau Lombok membukukan diri sebagai World Best Halal Tourism dan World Best Honeymoon Destination. Program ini merupakan buah dari implementasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Aktivitas ekonomi masyarakat berkembang. Di satu sisi, bisa meminimalkan dampak negatif. Kebijakan ini tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga implementatif bagi seluruh pelaku wisata. Pembangunan Islamic Center sebagai simbol dan pusat aktivitas dan kajian keislaman juga dibangun. Fasilitas dan aktivitas yang dibangun megah di tengah pusat kota menjadi salah satu legasi dari visi TGB. Berbagai daurah dan holakoh dengan mendatangkan para ahli ilmu agama rutin digelar. Tokoh-tokoh Islam juga dihadirkan dan sederet ulama dan guru besar lainnya memperkaya khasanah keislaman
di NTB yang berjuluk Bumi Seribu Masjid. Selaku alumni Al-Azhar, TGB juga kerap menghadirkan para guru besar dari alma maternya. Konferensi internasional dan multaqo nasional 4 alumni Al-Azhar digelar di Ballroom Islamic Center NTB. Acara ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. TGB tidak hanya ulama dan pemimpin di NTB, tetapi menjadi ulama idola di penjuru Indonesia. Di sela-sela kesibukannya sebagai gubernur, TGB memenuhi undangan pengajian dan silaturahmi dari Provinsi Aceh yang berada di ujung barat Indonesia hingga Papua di ujung timur Indonesia. Usai menjalani 2 periode sebagai gubernur, TGB tidak kehilangan ketokohannya, justru kian meluas di seluruh wilayah Indonesia. Penyampaiannya yang runtun, teduh, dan mendalam menghadirkan Islam wasyatiyah, menjadikan TGB sebagai oase di tengah padang tandus. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, Doktor Tafsir Al-Quran, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, tokoh muda, ulama, sekaligus figur umaro, menghadirkan wajah Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin di bumi Nusantara Indonesia.